Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang menahan Anda untuk mencapai impian? Seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi langkah Anda menuju kesuksesan? Anda punya tujuan, Anda punya keinginan besar, tetapi entah mengapa, selalu ada keraguan, ketakutan, atau bahkan suara dalam kepala yang berkata, "Aku tidak cukup baik." Apa yang terjadi di dalam pikiran kita sebenarnya lebih berpengaruh dari apapun di luar diri kita. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, dan bahkan setiap kesuksesan yang kita capai, semuanya berawal dari satu hal, cara kita berpikir. Inilah mengapa ada orang yang tampaknya selalu berhasil dalam hidupnya, sementara yang lain terus merasa terjebak di tempat yang sama. Rahasianya bukan sekadar bakat, keberuntungan, atau sumber daya yang mereka miliki. Rahasianya terletak pada bagaimana mereka mengendalikan pikiran mereka. Bayangkan jika Anda bisa melatih pikiran untuk bekerja dengan Anda, bukan melawan Anda. Bagaimana jika Anda bisa menggantikan keraguan dengan keyakinan, menggantikan ketakutan dengan keberanian, dan menggantikan kebiasaan menunda dengan tindakan nyata? Di dalam audiobook ini, kita akan membahas bagaimana menguasai pikiran untuk membuka potensi luar biasa dalam diri kita. Kita akan membongkar pola pikir yang menghambat, menggantinya dengan pola pikir yang memberdayakan, dan membangun langkah-langkah nyata untuk mengubah hidup kita dari dalam keluar. Tidak hanya itu, kita akan memahami bagaimana self-talk membentuk kepercayaan diri, bagaimana fokus yang tepat dapat mengubah hidup kita, dan bagaimana tindakan kecil yang konsisten bisa membawa hasil besar yang tak pernah kita duga. Dengarkan baik-baik sampai akhir, karena apa yang akan Anda pelajari di sini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Ini bukan sekadar teori, ini adalah strategi nyata yang bisa Anda terapkan mulai sekarang. Jadi, siapkan diri Anda. Karena setelah ini, cara Anda berpikir tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Pikiran adalah kunci segalanya. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup berawal dari pikiran kita. Pikiran memiliki kekuatan luar biasa yang mampu membentuk realitas kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Setiap keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, dan kesedihan yang kita alami sejatinya bermula dari cara kita berpikir. Jika kita memahami bagaimana pikiran bekerja, kita dapat mengendalikannya dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruh pikiran dalam kehidupan mereka. Mereka menjalani hari demi hari tanpa memperhatikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan reaksi yang mereka lakukan sebenarnya berasal dari pola pikir yang telah tertanam dalam diri mereka selama bertahun-tahun. Pikiran bukan hanya sekadar alat untuk berpikir, tetapi juga merupakan fondasi yang menentukan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Pikiran bekerja seperti ladang yang subur. Jika kita menanam benih yang baik, seperti keyakinan positif dan optimisme, kita akan memanen hasil yang baik. Sebaliknya, jika kita menanam benih keraguan, ketakutan, dan pesimisme, maka kita akan mendapatkan hasil yang penuh dengan keterbatasan dan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengaruh pikiran terhadap kehidupannya, tetapi setiap orang memiliki kendali penuh untuk menentukan benih apa yang akan mereka tanam dalam pikirannya. Kita sering melihat orang-orang yang seakan selalu berhasil dalam hidup mereka, sementara yang lain tampak terus berjuang tanpa hasil yang berarti. Apakah perbedaannya terletak pada keberuntungan? Tidak. Perbedaan utama terletak pada bagaimana mereka berpikir. Orang-orang sukses memahami bahwa pikiran mereka adalah aset terbesar yang mereka miliki. Mereka menggunakan pikiran untuk melihat peluang, menciptakan solusi, dan terus bergerak maju meskipun menghadapi rintangan. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam pola pikir negatif akan selalu melihat hambatan di setiap kesempatan. Mereka menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai pembelajaran untuk tumbuh lebih baik. Mereka percaya bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang hanya bisa diraih oleh orang-orang tertentu, bukan oleh mereka sendiri.
Pola pikir seperti inilah yang menjadi penghalang terbesar dalam mencapai potensi terbaik yang ada dalam diri seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pikiran manusia dapat mempengaruhi kenyataan di sekitarnya. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa mencapai sesuatu, tubuh dan pikirannya akan bekerja selaras untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus berpikir bahwa mereka akan gagal, maka mereka secara tidak sadar akan menciptakan kondisi yang membawa mereka menuju kegagalan tersebut. Pikiran juga memiliki peran besar dalam membentuk emosi kita. Jika kita selalu memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas atau takut, maka kita akan merasa stres dan gelisah. Namun, jika kita memilih untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang membangkitkan semangat dan rasa percaya diri, maka kita akan merasa lebih berdaya dan termotivasi. Emosi yang kita rasakan setiap hari adalah refleksi langsung dari pikiran yang kita miliki. Untuk mulai menguasai pikiran, kita harus memahami bahwa tidak semua pikiran yang muncul di dalam kepala kita adalah kenyataan. Terkadang, pikiran negatif hanya merupakan hasil dari ketakutan atau pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Kita harus belajar membedakan antara pikiran yang membantu dan pikiran yang menghambat, serta memiliki keberanian untuk menggantikan pikiran negatif dengan yang lebih positif dan membangun. Mengendalikan pikiran bukan berarti kita harus selalu berpikir positif tanpa alasan yang jelas. Lebih dari itu, kita perlu membangun pola pikir yang kuat dan realistis. Pikiran yang kuat bukanlah pikiran yang selalu mengabaikan masalah, tetapi pikiran yang mampu menghadapi tantangan dengan solusi yang jelas dan optimisme yang terukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji pikiran kita. Ketika kita mengalami kegagalan, apakah kita melihatnya sebagai tanda untuk menyerah, atau justru sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang? Ketika kita menghadapi kritik, apakah kita merasa tersinggung, atau menggunakannya sebagai bahan introspeksi diri? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bergantung pada bagaimana kita memilih untuk berpikir. Satu hal yang pasti, tidak ada orang yang bisa mengendalikan keadaan di luar dirinya secara penuh. Namun, setiap orang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Saat kita mulai menyadari bahwa pikiran kita adalah sumber dari segala yang terjadi dalam hidup, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita pikirkan setiap hari. Kita bisa mulai melatih diri dengan menanyakan pertanyaan yang benar kepada diri sendiri. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit, cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk tumbuh lebih baik? Dengan mengubah cara kita bertanya, kita juga mengubah arah pikiran kita menuju solusi, bukan sekadar tenggelam dalam masalah. Menguasai pikiran adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, setiap perubahan kecil yang kita lakukan dalam cara berpikir akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Pikiran adalah alat yang luar biasa kuat, tetapi hanya jika kita bisa menggunakannya dengan benar. Bagian 2. Kesadaran diri, langkah pertama menguasai pikiran. Kesadaran diri adalah fondasi utama dalam perjalanan mengendalikan pikiran. Tanpa kesadaran diri, kita akan terus hidup dalam pola pikir yang tidak terarah, membiarkan pikiran liar mengendalikan hidup kita. Namun, ketika kita mulai sadar akan apa yang terjadi dalam pikiran kita, kita bisa mengambil kendali dan mengarahkannya ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Kesadaran diri berarti memahami apa yang sedang kita pikirkan, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Banyak orang hidup tanpa benar-benar menyadari pikiran mereka. Mereka hanya bereaksi terhadap keadaan tanpa berpikir lebih dalam tentang penyebab dan akibat dari setiap pikiran yang mereka miliki. Pikiran manusia bisa sangat cepat berubah, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Misalnya, tanpa sadar kita bisa terus mengulang-ulang pikiran negatif seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak bisa melakukannya." Jika kita tidak menyadarinya,
maka pikiran-pikiran ini akan menjadi kebiasaan dan mulai membentuk identitas diri kita. Langkah pertama untuk meningkatkan kesadaran diri adalah melatih diri untuk memperhatikan pikiran kita setiap saat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan refleksi harian. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan mengamati apa yang sedang kita pikirkan. Tuliskan pikiran-pikiran yang muncul tanpa menilai apakah itu baik atau buruk. Dari latihan ini, kita akan mulai melihat pola dalam cara kita berpikir. Apakah kita lebih sering berpikir tentang peluang atau justru lebih sering terjebak dalam ketakutan dan keraguan? Apakah kita lebih banyak bersyukur atau lebih sering mengeluhkan keadaan? Kesadaran akan pola ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kesadaran diri dengan memperhatikan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Saat kita merasa marah, sedih, atau frustrasi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikiranku? Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa emosi yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari pikiran yang kita miliki. Kesadaran diri juga berarti mampu mengenali apa yang mempengaruhi pikiran kita. Lingkungan, media sosial, orang-orang di sekitar kita, dan pengalaman masa lalu semuanya berkontribusi pada pola pikir yang kita miliki saat ini. Jika kita ingin menguasai pikiran, kita harus mulai memilah informasi dan pengalaman apa saja yang layak kita serap, serta mana yang sebaiknya kita hindari. Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari kesadaran diri. Tanpa kesadaran, kita hanya akan mengikuti arus tanpa benar-benar tahu kemana kita sedang menuju. Namun, dengan kesadaran yang tinggi, kita bisa mulai mengarahkan pikiran kita menuju tujuan yang kita inginkan dan membuka potensi luar biasa yang ada dalam diri kita. Bagian 3. Hati-hati dengan self-talk, kekuatan kata-kata dalam pikiran. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak, memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Setiap hari, kita berbicara kepada diri sendiri melalui pikiran kita. Percakapan batin ini disebut self-talk, dan ia memiliki kekuatan untuk mengangkat kita menuju kesuksesan atau menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keterbatasan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri dapat menjadi penghambat terbesar dalam hidup mereka. Kalimat seperti, "Aku tidak cukup pintar," "Aku tidak akan pernah berhasil," atau "Aku selalu gagal," mungkin terdengar sepele, tetapi jika diulang terus-menerus, kata-kata ini akan membentuk keyakinan yang mengakar dalam diri kita. Ketika seseorang terbiasa mengatakan hal negatif kepada dirinya sendiri, pikiran bawah sadarnya akan menerima kata-kata tersebut sebagai kebenaran. Seiring waktu, ia akan mulai bertindak sesuai dengan keyakinan itu, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang membatasi dirinya sendiri. Self-talk negatif adalah musuh terbesar yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kebiasaan self-talk positif cenderung lebih percaya diri, lebih berani mengambil risiko, dan lebih mudah bangkit dari kegagalan. Mereka memahami bahwa kata-kata yang mereka gunakan kepada diri sendiri akan membentuk cara mereka melihat dunia dan bagaimana mereka merespons tantangan. Self-talk bukan hanya sekadar berpikir positif, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyusun kembali cara kita berbicara kepada diri sendiri. Alih-alih mengatakan, "Aku tidak bisa melakukannya," kita bisa menggantinya dengan, "Aku sedang belajar bagaimana melakukannya." Daripada mengatakan, "Aku selalu gagal," lebih baik mengatakan, "Aku sedang dalam proses menuju keberhasilan." Perubahan kecil dalam cara kita berbicara kepada diri sendiri akan menciptakan dampak besar dalam jangka panjang. Kata-kata yang positif akan membentuk kepercayaan diri yang lebih kuat dan membantu kita menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang lebih optimis. Untuk mengubah self-talk negatif menjadi positif, kita perlu mulai memperhatikan bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri setiap hari.
Langkah pertama adalah menyadari kata-kata yang sering kita gunakan. Jika kita menemukan pola kata-kata yang melemahkan, kita harus segera menggantinya dengan kata-kata yang lebih membangun. Kita juga bisa menggunakan afirmasi positif untuk memperkuat self-talk yang mendukung pertumbuhan diri. Afirmasi adalah pernyataan yang secara sadar kita ucapkan kepada diri sendiri untuk membentuk pola pikir yang lebih positif. Contohnya, kita bisa mengatakan, "Aku percaya diri, aku memiliki kemampuan untuk sukses," atau "Aku pantas mendapatkan hal-hal baik dalam hidup." Namun, afirmasi saja tidak cukup. Kata-kata harus diiringi dengan tindakan yang mendukungnya. Jika kita berkata bahwa kita percaya diri, kita harus mulai mengambil langkah-langkah kecil yang menunjukkan kepercayaan diri tersebut. Jika kita mengatakan bahwa kita mampu mencapai kesuksesan, kita harus mulai berusaha dengan cara yang nyata. Lingkungan juga berperan dalam membentuk self-talk kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan selalu mengeluh, maka kita akan lebih sulit mempertahankan self-talk yang positif. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang mendukung dan inspiratif, kita akan lebih mudah membangun kebiasaan berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Mengubah pola self-talk bukanlah proses yang instan, tetapi seiring waktu, kita akan mulai merasakan perubahan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Ketika kita mulai berbicara kepada diri sendiri dengan lebih baik, kita akan melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Setiap kali kita merasa ragu atau takut, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata yang aku gunakan ini membantu atau malah menghambatku? Jika jawabannya adalah menghambat, maka saatnya kita menggantinya dengan kata-kata yang lebih memberdayakan. Kepercayaan diri, motivasi, dan semangat hidup bukan datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Ketika kita memahami kekuatan kata-kata yang kita ucapkan dalam pikiran, kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, apa yang kita katakan kepada diri sendiri akan menentukan apa yang kita yakini, dan apa yang kita yakini akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Jika kita ingin mencapai potensi terbaik kita, mulailah dengan berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan. Bagian 4. Atur fokus. Apa yang kita perhatikan akan berkembang. Pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan bagaimana kita melihat dunia. Apa yang kita fokuskan akan menjadi lebih nyata dan lebih besar dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus fokus pada masalah, maka masalah itu akan terasa semakin besar. Sebaliknya, jika kita fokus pada solusi, maka kita akan lebih mudah menemukan jalan keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Fokus adalah seperti lensa kamera. Ketika kita memperbesar sesuatu, hal itu akan terlihat lebih jelas dan lebih dominan dalam pandangan kita. Begitu juga dengan pikiran. Jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang negatif, maka hidup kita akan dipenuhi dengan perasaan negatif. Tetapi jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif, maka kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk bersyukur dan berkembang. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan memikirkan hal-hal yang tidak mereka inginkan, tanpa menyadari bahwa semakin mereka fokus pada ketakutan dan kekhawatiran, semakin besar pengaruhnya dalam hidup mereka. Sebagai contoh, jika seseorang selalu berpikir bahwa ia tidak akan berhasil, maka ia akan mulai melihat setiap tantangan sebagai bukti dari ketakutannya, sehingga akhirnya ia benar-benar mengalami kegagalan. Sebaliknya, jika seseorang fokus pada kemungkinan untuk sukses, ia akan mulai melihat peluang dimanapun ia berada. Ia akan memperhatikan hal-hal yang mendukung pertumbuhannya dan mengambil langkah-langkah yang membawanya lebih dekat ke tujuannya. Pikiran kita adalah magnet yang menarik hal-hal yang sesuai dengan fokus kita. Mengubah fokus bukan berarti mengabaikan kenyataan atau menghindari masalah. Sebaliknya, ini tentang melatih diri untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Saat kita menghadapi rintangan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari situasi ini? Atau,
Bagaimana aku bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh lebih baik? Untuk mulai melatih fokus, kita bisa mempraktikkan kebiasaan sederhana seperti menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Dengan cara ini, kita mengajarkan pikiran kita untuk mencari hal-hal positif, bukan hanya masalah dan kekhawatiran. Selain itu, kita juga bisa melatih diri untuk mengarahkan fokus kita ke hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali mereka, seperti opini orang lain, keadaan ekonomi global, atau masa lalu yang tidak bisa diubah. Padahal, fokus terbaik adalah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti bagaimana kita bereaksi terhadap situasi, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita memilih untuk bertindak. Setiap kali kita merasa stres atau kewalahan, perhatikan di mana fokus kita berada. Apakah kita sedang memikirkan hal-hal yang menambah beban pikiran, atau kita berusaha mencari solusi? Dengan menyadari di mana kita mengarahkan perhatian, kita bisa mulai mengubah perspektif kita dan mengambil kendali atas hidup kita. Pada akhirnya, hidup kita adalah refleksi dari apa yang kita pilih untuk perhatikan. Jika kita ingin membangun kehidupan yang lebih baik, maka kita harus melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang mendukung pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dengan mengatur fokus kita tidak hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga mengubah arah hidup kita secara keseluruhan. Bagian 5. Mengubah mindset, dari fixed mindset ke growth mindset. Cara kita melihat dunia ditentukan oleh mindset yang kita miliki. Mindset adalah pola pikir yang kita gunakan untuk menilai kemampuan diri dan bagaimana kita merespons tantangan dalam hidup. Secara umum, terdapat 2 jenis mindset utama yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan mereka adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Mereka seringkali berpikir bahwa jika mereka tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik sejak awal, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Keyakinan ini membuat mereka takut mencoba hal baru dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Mereka tidak takut untuk gagal, karena mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka memahami bahwa setiap orang bisa berkembang jika mereka bersedia berusaha dan terus belajar. Ketika seseorang memiliki fixed mindset, mereka cenderung menghindari tantangan, karena takut terlihat gagal. Mereka lebih memilih berada dalam zona nyaman dan melakukan hal-hal yang sudah mereka kuasai. Padahal, pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal yang baru. Orang dengan growth mindset memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jika mereka tidak bisa melakukan sesuatu hari ini, mereka tidak menyerah, melainkan mencari cara untuk belajar dan berkembang. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukan tentang bakat semata, tetapi tentang usaha yang konsisten. Salah satu cara untuk mengembangkan growth mindset adalah dengan mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Alih-alih berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini," kita bisa mengatakan, "Aku belum bisa melakukan ini, tetapi aku bisa belajar." Kata-kata kecil ini mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam membentuk pola pikir kita. Kita juga harus mulai melihat kegagalan dengan cara yang berbeda. Dalam fixed mindset, kegagalan dianggap sebagai akhir dari segalanya. Sedangkan dalam growth mindset, kegagalan adalah pelajaran berharga yang membantu kita menjadi lebih baik. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Justru, mereka menjadi sukses karena mereka belajar dari kegagalan dan terus berusaha. Mindset kita juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan selalu mengeluhkan keadaan, kita akan sulit mempertahankan growth mindset. Namun, jika kita berada di lingkungan yang positif,
yang mendukung dan mendorong kita untuk berkembang, maka kita akan lebih mudah mengadopsi pola pikir yang lebih baik. Untuk melatih growth mindset, kita bisa mulai dengan mencari tantangan baru setiap hari. Cobalah belajar keterampilan baru, hadapi ketakutan, dan ambil langkah kecil untuk keluar dari zona nyaman. Setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa sulit, kita sedang membangun kepercayaan diri dan memperkuat pola pikir yang positif. Selain itu, kita juga harus belajar menikmati proses. Banyak orang ingin sukses dengan cepat dan mudah, tetapi mereka lupa bahwa kesuksesan adalah hasil dari proses panjang. Orang dengan growth mindset tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menikmati perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kita mulai mengadopsi growth mindset, kita akan menyadari bahwa tidak ada batasan dalam hidup selain batasan yang kita buat sendiri. Semua orang memiliki potensi luar biasa, tetapi hanya mereka yang berani mengembangkan diri dan terus belajar yang bisa benar-benar mencapai potensi tersebut. Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling berbakat, tetapi siapa yang paling mau berusaha dan berkembang. Jika kita ingin mencapai impian kita, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengubah mindset kita dan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bagian 6. Visualisasi dan afirmasi, teknik kuat untuk memprogram pikiran. Pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk realitas. Apa yang kita pikirkan dan percayai akan tercermin dalam tindakan kita dan pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Salah satu cara paling efektif untuk mengubah cara berpikir dan mencapai tujuan adalah melalui visualisasi dan afirmasi. Visualisasi adalah teknik di mana kita membayangkan dengan jelas apa yang ingin kita capai. Dengan menggunakan imajinasi kita bisa bisa gambaran mental tentang keberhasilan dan membiarkan pikiran kita terbiasa dengan kemungkinan tersebut. Banyak atlet, pebisnis, dan orang-orang sukses di dunia menggunakan teknik visualisasi sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Mereka membayangkan diri mereka menang, menyelesaikan tantangan, dan merasakan emosi keberhasilan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Teknik ini membantu mereka mengembangkan keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu mencapainya. Visualisasi bekerja karena pikiran manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan detail, otak kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin dan akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Selain visualisasi, afirmasi juga merupakan alat yang sangat kuat dalam memprogram ulang pikiran kita. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ucapkan secara berulang untuk memperkuat keyakinan yang kita inginkan. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan rasa percaya diri, kita bisa mengatakan kepada diri sendiri setiap hari, "Aku adalah pribadi yang percaya diri dan berani." Jika kita ingin sukses dalam karir, kita bisa mengatakan, "Aku memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan." Namun, afirmasi tidak akan efektif jika kita hanya mengatakannya tanpa keyakinan. Kita harus benar-benar merasakan setiap kata yang kita ucapkan dan meyakininya seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Afirmasi bekerja dengan cara menggantikan pikiran negatif yang telah tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun. Jika selama ini kita terbiasa berkata, "Aku tidak bisa," maka afirmasi membantu kita menggantinya dengan, "Aku pasti bisa." Dengan konsistensi, pola pikir kita akan berubah dan mulai mencerminkan keyakinan yang lebih positif. Untuk memaksimalkan hasilnya, kita bisa mengombinasikan visualisasi dan afirmasi. Setiap pagi, sebelum memulai hari, luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan tujuan kita dengan jelas dan mengucapkan afirmasi yang mendukung tujuan tersebut. Selain itu, kita juga bisa menuliskan afirmasi dalam jurnal atau menempelkannya di tempat yang sering kita lihat, seperti di cermin atau layar komputer. Dengan cara ini, kita terus mengingatkan diri sendiri tentang tujuan dan keyakinan yang ingin kita bangun. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, kita akan mulai melihat perbedaan dalam cara kita berpikir, merasa,
dan bertindak. Seiring waktu, afirmasi dan visualisasi akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Pada akhirnya, apa yang kita pikirkan dan yakini akan menjadi kenyataan. Jika kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihatnya terlebih dahulu dalam pikiran kita. Bagian 7. Tindakan kecil, hasil besar, langkah konsisten menuju transformasi. Pikiran yang kuat adalah awal dari perubahan, tetapi tanpa tindakan, pikiran hanya akan tetap menjadi sekadar angan-angan. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Seringkali, alasan utama mengapa seseorang gagal mencapai tujuannya adalah karena mereka merasa terbebani dengan besarnya tugas yang harus dilakukan. Mereka ingin sukses, tetapi merasa terlalu jauh dari titik awal, sehingga akhirnya mereka menyerah sebelum benar-benar memulai. Kunci untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan memulai dari tindakan kecil. Daripada fokus pada gambaran besar yang terasa sulit dicapai, kita bisa membagi tujuan kita menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Setiap keberhasilan besar dimulai dari satu langkah kecil yang diulang secara konsisten. Tidak ada orang yang langsung menjadi sukses dalam semalam, tetapi mereka yang terus bergerak maju, sekecil apapun langkah mereka, akhirnya akan mencapai apa yang mereka inginkan. Dengan tindakan kecil yang dilakukan setiap hari, kita bisa menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Satu langkah yang kita ambil hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan dengan konsistensi, ia akan membawa kita lebih dekat kepada impian kita.